Aku minta maaf ya atas nama papa. Aku minta maaf atas perkataan dan perbuatannya kemarin. Kakak nggak usah khawatir. Cepat atau lambat, papa pasti akan merestui dan menganggap kakak sebagai menantunya papa. Rencana kita berhasil, Juno. Pernikahan Devan sama Elsa. Kacau. Kacau. Kacau seperti apa, Bu? Saya menukar flash disk yang ada dengan flash disk yang kamu simpan di brankas. Setelah semuanya melihat aibnya Elsa, para tamu undangan langsung heboh. Terus. Saya menukar suara naratornya dengan aplikasi AI. Mirip dengan suara Nino. Akhirnya Devan sama Nino berantem. Mereka pukul-pukulan. Papanya Devan langsung maki-maki Elsa. Pokoknya Devan sama Elsa habis. Iya, saya yakin Pak Devan dan Bu Elsa sebentar lagi pasti akan berpisah, Bu Arumi. Itu pasti. Oh iya, Bu Arumi. Bagaimana dengan progres pembebasan saya, Bu Arumi? Apa Bu Arumi sudah mendapatkan pengacara buat saya? Saya udah nelfon beberapa pengacara. Tapi ada beberapa yang menolak. Bu Arumi jawabannya dari kemarin itu terus. Bu Arumi, sebenarnya Bu Arumi mencarikan pengacara buat saya apa enggak sih? Sabar dong Juno. Saya kan juga butuh nyeleksi. Masalahnya kasus kamu ini tuntutannya banyak. Oke kalau gitu. Tapi tolong Bu Arumi, urus ini secepatnya. Atau saya akan minta bantuan kepada orang lain, Bu. Kalau sampai saya meminta bantuan kepada orang lain, saya pastikan Bu Arumi tidak akan dapat berangkas kedua itu, Bu. Gak usah. Biar saya yang urus. Kok bisa ya? Narasi slideshow itu justru menggunakan suara aku. Padahal aku sama sekali nggak ngelakuin itu. Apa jangan-jangan ada yang coba adu domba? Tapi apa alasannya? Jason kan anak IT. Coba tes minta bantuan dia kali ya. Halo Jess, sibuk nggak? Enggak sih. Ada apa Nino? Gini, tadi aku tuh sempat hadiri pernikahan kolega. Dan pada saat penayangan slideshow, itu ada narasi yang menjelekkan mempelai perempuan. Masalahnya, slideshow itu menggunakan suara aku, mirip banget. Kira-kira dari flash disk yang isinya narasi kayak begitu, bisa ketahuan gak sih sumber-sumbernya gitu? Flash disknya dari kamu. Ada. Ya udah, kalau begitu bawa ke sini ya. Yaudah. Aku jalan sekarang ya. Sampai ketemu. Suapin ya. Aku masih yakin nanti milik di tempat ini masih suaramu. Cinta membuatku kuat aku
Ku yakin kau tahu tanpa batas waktu. Ku ter- Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Van, gimana kondisinya Elsa? Em, Elsa sekarang lagi di apartemennya Kirana, Pak. Ya biarkan aja dulu Elsa istirahat, Pak. Terima kasih ya Van. Tolong jagain Elsa, ya. Iya, Pak. Kamu pasti shock ya Van. Melihat masa lalu Elsa dipertontonkan di hadapan semua orang. Pak. Dari awal, sebelum aku berkenalan sama Elsa, aku sudah menyelidiki Elsa seperti apa. Bahkan semua keluarga Pondok Pelita sudah aku selidiki, termasuk Papa. Iya, Papa tahu kamu udah tahu juga kan masa lalu Elsa. Kamu udah pernah cerita sama Papa. Iya, Pak. Perasaan aku nggak akan berubah. Saat ini pasti Elsa sakit hatinya. Ya, Papa juga marah mendengar perkataan Papa kamu. Meskipun Papa nggak membantah sedikit pun fakta yang ada di monitor tadi. Tapi ya, siapa yang nggak marah kalau dipermalukan di depan semua orang ya? Ya, Van, ya. Iya, Pak. Aku ngerti. Aku juga benar-benar nggak nyangka Papa Prama bisa berbicara seperti itu. Papa sebetulnya sekarang ada yang Papa pikirin nih. Papa yakin Papa kamu nggak akan merestui pernikahan kamu sama Elsa. Kamu ingat nggak perkataan Papa pada saat kamu menikah sama Elsa pertama kali? Kalau kamu tidak bisa menjaga Elsa, tidak bisa mencintai Elsa, lebih baik kamu kembalikan Elsa ke Papa. Aku nggak akan menceraikan Elsa. Aku akan mempertahankan Elsa apapun yang terjadi. Bahkan kalau harus nyawa taruhannya. Masalah Papa Prama, aku sama Elsa akan mengejar restunya. Papa bisa lihat karakter Papa kamu itu keras. Bisa-bisa nanti kamu malah ya berantem sama Papa kamu. Itu juga Papa nggak mau. Ya, Pak. Aku yakin Papa Prama seperti itu. Karena belum tahu aja Elsa seperti apa. Tapi aku yakin begitu Papa Prama tahu nanti Elsa seperti apa. Pasti sikap Papa Prama akan berubah, Pak. Amin, insya Allah. Aku semakin yakin dengan cinta dan ketulusan Devan kepadaku. Ada keanehan dari file ini. Kayaknya videonya baru diedit ini hari tadi. Padahal harusnya isi filenya itu tentang perjalanan cinta kerabat saya. Tapi kok tiba-tiba isinya malah mempermalukan mempelai perempuannya. Dan kalau denger ini pakai narasi yang dimiripin dengan suara saya loh. Dan ini sama sekali saya nggak ngelakuin. Kok bisa ya ada orang bikin mirip gitu? Ya, sekarang memang sangat mudah mengubah suara lain mirip dengan suara kita. Karena ada aplikasi pengubah suara berbasis AI. Bahkan, badan orang lain pun bisa diganti dengan wajah kita. Hal ini sangat berbahaya. Kira-kira dari file ini bisa ketahuan nggak ya? Siapa yang punya atau mungkin ada file yang bisa ada petunjuknya? Aduh, saya tidak bisa menemukan siapa pemilik flash ini. Tapi saya akan mencoba melacak video ini berasal dari mana. Tapi saya butuh waktu. Kemungkinan malam ini tidak akan selesai. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting kalau bisa dapat sumbernya dari mana, tolong kabarin ya. Oke, nanti saya kabarin. Enggak. Kamu bukan Rena. Rena udah meninggal. Pergi!
Pergi sana, pergi! Kenapa aku masih mimpiin Rena ya? Apa jangan-jangan Juno nggak nguburin Rena dengan layak? Aku harus tanya langsung sama Juno. Dan aku harus tahu di mana makamnya Rena. Sejak anak ini menunjukkan gerakan beberapa hari yang lalu, belum ada kemajuan lagi. Kenapa ya? Sampai sekarang belum ada pihak keluarga yang menyusulnya ke sini. Aku juga heran. Atau jangan-jangan anak ini emang udah gak punya keluarga. Semoga anak ini bisa bertahan dan kembali ke keluarganya atau orang yang merawat dia selama ini. Mau apa lagi kamu kesini? Ya, aku datang ke sini untuk meminta Papa merestui pernikahan aku dengan Elsa. Papa dengerin dulu penjelasan aku dong. Sampai kapan? Papa nggak akan terima perempuan itu masuk keluarga kita. Ngerti? Mau tidak mau, suka tidak suka, Papa harus bisa menerima Elsa. Elsa sudah menjadi istri aku sekarang, Pak. Ya cerahin dia. Masih banyak kok perempuan yang lebih layak buat kamu. Pak, tapi aku mencintai Elsa. Elsa bisa menerima kelebihan dan kekurangan aku. Semua perempuan juga akan begitu, Devan. Perempuan lain banyak sekali yang lebih layak buat kamu. Mereka akan terima kekurangan dan kelebihan kamu. Aku nggak bisa begitu. Pak, aku ngerti. Papa melakukan ini karena Papa sayang sama aku. Aku sangat memahami itu. Papa udah merawat aku dari kecil. Papa mengadopsi aku. Dari aku kecil sampai besar seperti ini. Aku berterima kasih sekali, Pak. Tapi aku juga memohon pengertian dari Papa. Jadi ini balasannya. Gini cara kamu balas budi. Setelah kamu dewasa, kamu lawan perintah Papa, kamu membangkang dari Papa, gitu. Pak, aku nggak bermaksud seperti itu, Pak. Tolong Papa juga mengerti dong perasaan aku, Pak. Tolong kamu ngerti perasaan Papa juga dong. Sekarang Papa kasih kamu pilihan. Pilih Papa atau perempuan itu. Kalau kamu pilih Papa, cerain Elsa. Kamu pilih dia, jangan ketemu Papa lagi. Devan? Devan? Kak Elsa? Kakak gimana kondisinya sekarang? Ya, alhamdulillah udah lebih membaik sekarang. Kamu lihat Devan nggak? Kak Devan tadi udah pergi pagi-pagi sekali, katanya mau menemui Papa. Walaupun selama ini Devan sudah mengetahui masa lalu aku, tapi dia masih tetap mencintai aku. Sekarang aku baru menyadari keseriusan dan kesungguhan Devan untuk mempertahankan aku. Aku menyesal selama ini telah meragukan cintanya. Kak, aku minta maaf ya atas nama Papa. Aku minta maaf atas perkataan dan perbuatannya kemarin. Kakak nggak usah khawatir. Cepat atau lambat, Papa pasti akan merestui dan menganggap kakak sebagai menantunya Papa.